Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Dari kasus ini kami keluarga berharap sekali pemerintah yang mengatur tenaga medis maupun guru juga tenaga-tenaga yang bergerak di bidang pelayanan jasa, tolong perhatikan kesejahteraan dan keamanan mereka. 21 jaringan lab di Indonesia yang bisa melakukan testing yang sifatnya canggih. Setiap bulannya kita sudah mampu melakukan 1.846 genome sequencing. Sari berita pagi ini, keluarga mendiang Gabriela Melani berharap pemerintah dapat membantu proses evakuasi. Sementara itu, pemerintah terus memantau dan mewaspadai 3 varian baru COVID-19. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin, 20 September 2021, bersama saya, Risti Rustarto. Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. $1,1 juta dosis vaksin Pfizer yang masuk dalam pengiriman tahap ketiga pemerintah Amerika Serikat hari Minggu kemarin tiba di tanah air. Selama 14 hari mulai dari hari Senin ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melaksanakan operasi lalu lintas dengan Sandi Patujaya 2021 yang bertujuan memutus mata rantai penularan COVID-19 di 5 wilayah ibu kota. Dari olahraga, Chelsea berhasil menaklukkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-0 dalam laga bertajuk Derby London di Tottenham Stadium tadi malam. Keluarga mendiang Gabriela Melani berharap pemerintah dapat membantu proses evakuasi jenazah tenaga kesehatan yang turut menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Saat ini jasad Gabriela masih tertahan di distrik Kiwirok dan belum diterbangkan ke Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan selengkapnya. Tolong perhatikan keamanan mereka, karena mereka seperti ini tidak punya kaitan dengan hal-hal politik. Mereka murni menjalankan tugas kemanusiaan. Perwakilan keluarga almarhum Gabriela Melani, tenaga kesehatan yang menjadi korban pada insiden penyerangan KKB di distrik Kiwirok pekan lalu, meminta kepada pemerintah untuk membantu proses evakuasi jenazah almarhum yang hingga saat ini masih tertahan di distrik Kiwirok, sebab jenazah almarhum baru bisa dievakuasi dari dasar jurang sedalam 300 meter pada hari Jumat sore pekan lalu. Dalam keterangannya, Mary B.I. Sanda, perwakilan keluarga almarhum Gabriela Melani mengatakan, hingga saat ini keluarga besar almarhum masih Ikatan Masyarakat Universitas Cendrawasih tahun 2020 itu bersedia ditempatkan di daerah terpencil di distrik Kiwirok untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Dan pasti dengan peristiwa ini keluarga sangat berduka cita yang mendalam, karena kami sebagai keluarga tahu anak kami sedang menjalankan tugas yang mulia dengan tubuh yang sehat dan naik ke tempat tugas, tapi kami terima dia dengan keadaan yang mengenaskan. Dari segi keluarga kami sedang berduka yang mendalam dengan peristiwa ini. Orang tua kandung bapak dan mama hari Minggu siang sepulang gereja masih video call dengan Ella. Terkait dengan hal itu, Mary B.I. Sanda meminta kepada pemerintah agar ke depan bisa lebih memperhatikan keselamatan dari para tenaga kesehatan yang saat ini sedang bertugas di pedalaman Papua, sebab tujuan mereka adalah murni untuk melayani masyarakat dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan politik tertentu.
Dari kasus ini kami keluarga berharap sekali pemerintah yang mengatur tenaga medis maupun guru juga tenaga-tenaga yang bergerak di bidang pelayanan jasa, tolong perhatikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Karena mereka seperti ini tidak punya kaitan dengan hal-hal politik. Mereka murni menjalankan tugas kemanusiaan, tugas pelayanan jasa. Di kesempatan terpisah, Kasdam 17 Cendrawasih, Brigjen TNI Bambang Trisno Hadi mengatakan pelaksanaan evakuasi jenazah Gabriela Melani di Kiwirok yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari Jumat pekan lalu terpaksa harus ditunda. Hal ini karena jenazah almarhum baru bisa diangkat dari dasar jurang tempat jenazah ditemukan pada hari Jumat sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, sehingga proses evakuasi melalui jalur udara tidak bisa dilakukan sebab cuaca sudah mulai memburuk. Tentunya kita akan melihat kondisi cuaca dan juga kondisi helikopter kita. Mudah-mudahan saja kalau cuaca memungkinkan dan heli juga sudah kita perbaiki, kita bisa melanjutkan proses evakuasi. Helikopter yang digunakan untuk mengevakuasi korban juga harus diperiksa sebab sempat menjadi sasaran tembak KKB ketika mengevakuasi korban selamat pada hari Jumat pagi pekan lalu. Saat ini kondisi keamanan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang sangat memprihatinkan. Warga yang juga menjadi sasaran aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata saat ini mengungsi di pos TNI karena sulit mendapatkan bahan makanan serta perawatan medis. Setelah pada peristiwa penyerangan tanggal 13 September yang lalu, Puskesmas Kiwirok dibakar dan seluruh tenaga medis dianiaya sehingga terpaksa harus dievakuasi ke Jayapura. Untuk mengatasi kondisi darurat tersebut, dan Rem 172 Praja Wirayahti, Brigadir Jenderal TNI Ishak Pagemanan menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang hingga Dinas Sosial Provinsi Papua. Namun hingga saat ini belum mendapatkan respon apa-apa. Kita sudah komunikasi kepada Pemda setempat lewat Pabung yang di sana juga, tapi belum ada tindak lanjut sampai saat ini. Minimal ada bantuan gitu ya, karena masyarakat ini kan semua barangnya sudah terbakar, makanan kami di pos terbakar, tapi ya mau apa adanya ya, kita bantu masyarakat untuk bisa kita berikan makan. Setiap heli yang berangkat, kita angkut makanan untuk masyarakat yang ada di sana. Mungkin hari ini bisa 1 ton kita angkat, ya karena tiap-tiap sorti kita angkut kurang lebih 3 karung. Jadi sekarang ini yang melayani masyarakat kesehatan di sana adalah bintara kesehatan yang ada di pos dengan obat-obatan yang ada di pos. Kita tetap layani. Personel TNI menurut Brigadir Jenderal TNI Ishak Pagemanan akan terus berusaha semaksimal mungkin membantu warga setempat baik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan maupun layanan kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah terus memantau dan mewaspadai 3 varian baru COVID-19 yakni Lambda, MY, dan varian C.1.2 agar tidak masuk ke Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menurut Menteri Kesehatan telah menyiagakan 21 jaringan laboratorium untuk pengadaan testing. 21 jaringan lab di Indonesia yang bisa melakukan testing yang sifatnya canggih. Setiap bulannya kita sudah mampu melakukan 1.866 genome sequencing, 47 juta dosis yang sudah dikirim ke daerah, sudah disuntikan 116 juta dosis. Jadi 41 juta dosis agar segera diselesaikan, agar segera disuntikan. Dan provinsi-provinsi yang vaksinasinya masih di bawah 20%. Vaksinasi di Kalimantan Selatan terus dilaksanakan. Setidaknya, maksud kami terus dilaksanakan dan tidak terkecuali bagi para sopir angkutan umum yang dilakukan di dalam bus sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Aulia Rahman telah menyampaikan informasi selengkapnya. Jadi memang kita masih pandemi belum lewat ya. Jadi memang untuk menuju herd immunity ya. Upaya percepatan capaian vaksin COVID-19 di Kalimantan Selatan terus dilakukan berbagai kalangan dengan saling bersinergi.
seperti vaksin bagi para insan perhubungan yang diikuti para sopir angkutan dan krunya langsung di dalam bus yang mereka gunakan. Vaksinasi digelar bersama pihak Kadin Kabupaten Banjar, Balai Pengelola Transportasi Darat 15 Kalimantan Selatan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dengan target bertahap sebanyak 500 orang hingga 1.000 orang termasuk masyarakat umum. Ketua Umum Kadin Kabupaten Banjar, Rinjani Wahnan, menyambut baik adanya sinergi ini sebagai upaya percepatan vaksinasi nasional. Ada sebuah sinergi yang luar biasa antara Kadin Kabupaten Banjar dengan pihak Balai Perhubungan. Kami juga apresiasi sama pihak Balai. Kewajiban kita sama-sama adalah untuk melakukan vaksin secepat dan sesegera mungkin, Pak. Sementara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Kalimantan Selatan, Jumardi, menegaskan vaksinasi ini penting dilakukan mengingat pandemi masih belum berakhir. Jadi memang kita masih pandemi belum lewat ya. Jadi memang untuk menuju herd immunity ya. Ini kebetulan dari Kadin punya program ya. Kami juga ada kebetulan event Hari Perhubungan Nasional. Kita kolaborasi dalam rangka imun buat masyarakat ya. Jadi kami karena lokasi terminal Kabut Barakat cukup luas. Ya, kalau di tempat-tempat lain mungkin parkir susah, pelaksanaan susah. Nah, kami menawarkan diri kepada Kadin dan disambut baik. Selain langsung di dalam bus, vaksin juga digelar di gedung BPTD 15 Kalimantan Selatan yang juga diikuti antusias oleh para sopir, salah satunya adalah Mansur. Namun karena beberapa kali pemeriksaan terdata mengalami tekanan darah tinggi hingga 200, vaksin untuknya sementara ditunda. Belum boleh lagi 200, suruh istirahat. Kita nonton banyak aja. Jalan bagus ya bagus. Dengan upaya seperti ini diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena mudahnya akses yang diberikan. Langkah ini juga diharapkan membentuk herd immunity yang lebih kuat di kalangan insan perhubungan, baik pengendara ataupun juga para penumpang. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengklaim kasus COVID-19 daerah dipimpinnya sudah terkendali. Pernyataannya disampaikan oleh Gubernur wanita pertama di Jawa Timur berdasarkan data dari 37 kabupaten kota di Jawa Timur. Kini telah masuk dalam zona kuning. Selain itu, menurutnya Provinsi Jawa Timur kini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah masuk dalam level 1. Dalam seminggu terakhir ada 21 kabupaten kota yang angka kematian hariannya sudah nol. Artinya bahwa insya Allah semua sudah bisa terkontrol, terkendali. Maka sekarang saya mohon semuanya tetap jaga protokol kesehatan, tetap melakukan percepatan vaksinasi. Tidak boleh ada yang kendor, tidak boleh ada yang lengah. Selain itu, Kofifa juga menyatakan suplai vaksin di Jawa Timur sudah sangat mencukupi setelah provinsi ini mendapat 2 kali pengiriman vaksin dari Kementerian Kesehatan setiap pekannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 dalam berita pagi. Setelah melalui pengintaian panjang, Satgas Madagoraya berhasil menghentikan langkah pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Ali Kolara yang ternyata tewas dalam penyergapan aparat. Kini Satgas masih melakukan pengejaran terhadap 4 anggota MIT lainnya yang masuk dalam daftar.
132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Ma'ruf dalam dialognya bersama Pro 3 RRI menjelaskan bahwa pihaknya bersama Satgas dan berbagai pihak terkait telah melakukan pengintaian cukup lama sejak informasi kemunculan Ali Kalora dan kelompoknya sebelum penyergapan dilakukan. Sejak tanggal 7 September, kita sudah melihat penampakan pemunculan beberapa kelompok ini, baik yang kelompok 4 orang, yang Askar, Nai, kemudian Ahmad Panjang dan Suhardin, kemudian kelompoknya Ali Kalora sendiri. Mereka muncul beberapa kali di kampung, meminta makanan dan meringkas di hutan. Nah, ini terlihat oleh anak buah, sehingga mereka melakukan pendeteksian, kemudian melaksanakan pengepungan. Nah, pada tanggal 10, mulai kita mendapat info, baik secara human intelligence maupun dari IT, keberadaan kelompok ini. Kemudian pada tanggal 13, kita semakin memastikan bahwa mereka, rupanya kelompok Ali ini, merapat di wilayah Torwe. Mereka butuh bahan makanan dan perlengkapan. Setelah itu, tanggal 14 kita mulai memperketat pengepungan, sehingga kemarin sore, tanggal 18, sekitar pukul 17.30, tim dari Gegana Polri yang kita sebut tim Walet, kemudian dari Densus 88 dan tim Charlie dari Batalion 502, mereka melaksanakan ambus dengan sangat rapi, sehingga pada saat kelompok Ali Kalora dan Jaka Ramadan ini masuk ke sebuah tempat mereka untuk mungkin mau mengambil bahan makanan, kita berhasil segap mereka. Farid menambahkan bahwa saat terjadi kontak tembak di lokasi, salah satu anggota MIT yaitu Jaka Ramadan tewas akibat bom yang dibawanya sendiri dalam upaya untuk melawan petugas. Ya, mereka kan sudah kita intai. Ini dari keterangan anggota, pada saat muncul satu orang ditembak, orang kedua yang membawa 16 ini berusaha menembak dan menarik bom yang ada di tubuhnya. Itu kita duga Jaka Ramadan. Nah, Jaka Ramadan ini kemudian badannya terluka. Akibat bom yang dia tarik sendiri. Mereka setiap orang memang membekali dirinya dengan bom lontong dan bom tarik. Mereka hanya dua. Mereka mungkin ingin berkumpul menjadi satu, kelompok 4 dan 2 ini, tetapi pada hari itu hanya 2 yang kelihatan. Selain Ali Kalora dan Jaka Ramadan, masih tersisa 4 anggota MIT lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi memastikan bahwa keempat anggota MIT yang masih dalam persembunyian akan terus dikejar hingga ditemukan. Barang buktinya ada, masih ada 4 DPO lagi yang sedang kita kejar. Saya mohon doanya, saya mohon dukungannya agar masyarakat juga bersabar. Kita akan kejar terus. Semoga Sulawesi Tengah ini terbebas dari aksi terorisme. Ya, saya ulangi, semoga Sulawesi Tengah ini terbebas dari aksi terorisme yang meresahkan masyarakat. Sepak terjangnya sudah jelas, perbuatannya sudah jelas, pasal pidananya sudah jelas. Kita tetap kejar mereka. Walaupun ada tetap himbauan, kalau mereka menyerah, kami siap menerima. Tapi tetap kita kejar. Ali Kalora alias Ali Ahmad adalah pimpinan Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso, kelahiran desa Kalora, pesisir Poso Utara. Ia menggantikan posisi Santoso alias Abu Wardah sebagai pimpinan MIT Poso dan kerap melakukan pemerasan dan membakar rumah warga. Ali Kalora masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2016 dalam operasi Tinombala. Dari Jakarta, Nia Rablidiloli, Pro 3 RRI. Kami juga hadirkan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai tewasnya pimpinan MIT Ali Kalora di Sulawesi Tengah. Berikut liputannya. Nah, saya Yusuf asal Ambon. Ya, ini tuh keberhasilan yang patut diapresiasi bagi para petugas, terutama tuh Satgas Madagoraya. Ya, semoga saja sisa pengikutnya tuh bisa diamankan juga, dan lebih baik lagi jika mereka mau menyerahkan diri kan. Dan dengan demikian tuh
akan mengurangi risiko dan bahaya bagi para petugas di lapangan. Nama saya Ilham dari Kemang, Jakarta Selatan. Kalau menurut saya sih keberhasilan Satgas yang bertugas lapangan, mereka berjuang siang dan malam dengan meresikokan hidupnya. Akhirnya berhasil melumpuhkan pimpinan kelompok teroris. Semoga Indonesia semakin aman dan jauh dari berbagai aksi teror. Nama saya Rizky dari Jakarta Selatan. Menurut saya mengenai aksi teroris dan meninggalnya para teroris itu kabar baik bagi masyarakat di sana, karena aksi teroris itu dapat meresahkan keamanan warga dan dapat menimbulkan korban jiwa. Dan kedepannya semoga aksi teroris tidak terjadi lagi. Komentar pagi ini menyoroti kinerja aparat keamanan yang berhasil menewaskan pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Ali Kolara di Sulawesi Tengah. Naskah disusun dan disampaikan oleh redaktur senior Pro 3 Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Kita memberi apresiasi atas capaian tim Satgas Badago Raya yang berhasil menewaskan pimpinan MIT Ali Kolara. Ali Kolara tewas dalam baku tembak dengan Satgas Badago Raya di Desa Astina, Kecamatan Turui, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Beberapa waktu sebelumnya aparat keamanan juga berhasil menewaskan tokoh MIT yang lain, yakni Santoso. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Farid Mahrud, buronan Ali Kolara tewas bersama anak buahnya Jaka Ramadan. Dengan tewasnya Ali Kolara dan Jaka, maka diperkirakan DPO MIT tinggal 4 orang lagi. Bahkan Kapolda Sulawesi Tengah yakin kelompok ini tidak akan mendapat dukungan dari simpatisan baru. Pernyataan ini penting digarisbawahi bahwa tidak akan ada simpatisan baru dari DPO Ali Kolara dan kawan-kawan. Pernyataan ini tentu beralasan, sebab ternyata Ali Kolara memang bukan asli Sulawesi Tengah, melainkan pendatang dari daerah lain. Dari segi ideologi pun tidak akan laku lagi karena terbukti telah meresahkan dan bahkan merugikan masyarakat di kawasan Sulawesi Tengah hingga akhirnya menimbulkan banyak korban. Kita optimis bahwa Satgas Badago Raya yang merupakan kepanjangan dari Satgas Tinombala dapat menuntaskan buronan DPO sisa anggota Ali Kolara lainnya. Demikian komentar, selamat pagi. Berita Pro 3 pagi hari ini kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dari seluruh tanah air, termasuk juga adalah bagaimana kronologi kejadian dari penembakan Ali Kolara, buronan yang sudah lama menjadi DPO. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, Anda jangan kemana-mana, termasuk juga bagaimana perkembangan dari 3 varian yang menjadi concern dari WHO agar jangan sampai masuk ke Indonesia.